Selamat sore rekan-rekan jurnalis dan seluruh warga masyarakat Bontang dimanapun berada. Kembali kami hadir dari Posko PSC dan Media Center untuk menyampaikan perkembangan terkini status COVID-19 di Kota Bontang. Dan hari ini narasumber kita seperti biasa adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Bahoudin MM, yang juga didampingi oleh Bapak Adi Permana SKM MM dan saya sendiri Jamila Suyuti SKM. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas menyampaikan siaran pers kita pada kesempatan ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu warga masyarakat Bontang yang saya cintai, teman-teman jurnalis yang kami banggakan, serta seluruh pendengar Radio Praja FM di frekuensi 102,3 FM. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kami dari Satgas Penanganan COVID akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan COVID-19 di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak kisah pilu terkait dengan penderita COVID-19. Ada kisah pilu yang berujung kepada pasien penderita COVID menghadap kepada Sang Pencipta. Terakhir, kisah pilu yang sama-sama kita baca mungkin di medsos yang viral, salah satu dosen di Makassar, bagaimana almarhum berjuang, beliau adalah dokter spesialis, kurang apa proteksi almarhum, tentu almarhum sudah berusaha untuk supaya tidak terpapar, telah menjalankan protokol kesehatan. Tapi itulah, tentu dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang menghendaki terkena virus corona ini. Bahkan almarhum karena sudah semakin sesak napas, suplai oksigen ke otak dan seluruh organ tubuhnya semakin menurun, sehingga diperlukan suatu alat yang namanya ventilator. Ventilator ini adalah alat bantu untuk mengganti fungsi paru-paru, karena paru-parunya sudah semakin menurun fungsinya. Almarhum sebelum dipasang ventilator sempat izin untuk sholat subuh, dan tentu almarhum tidak pernah menyangka bahwa sholat subuh tersebut adalah merupakan sholat subuh terakhir. Kisah pilu seperti ini tentu kita tidak ingin ada di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melindungi keluarga kita masing-masing. Kalau anak kita mau keluar, paksa dia pakai masker. Kalau suami atau istri kita mau keluar, ingatkan dia pakai masker. Ini sangat penting, dan apabila sudah selesai urusan, cepat-cepat pulang ke rumah, mandi, ganti pakaian, hindari berinteraksi banyak di luar. Bahwasanya kami pemerintah telah melaksanakan atau upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini melalui P2, T3, M3. P2 itu adalah promosi kesehatan. P1 pertama itu adalah promosi kesehatan. Itulah kalau kita oro-oro ya di tempat-tempat umum ya atau di media, itulah namanya promosi kesehatan.
bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan COVID-19 ini. P2-nya adalah pencegahan, preventif. Ya, kita upayakan bagaimana kita selalu mengajak untuk kita supaya tidak terkena atau terpapar COVID-19 ini. T3-nya itu adalah tracing. Jadi selama ini kita sudah melakukan penelusuran terkait dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin pernah kontak dengan penderita, sehingga kita lakukan penelusuran. Itulah tugas kita. T selanjutnya adalah testing. Apabila kita sudah temukan, kita testing. Kemudian apabila memang diperlukan pengobatan, ada namanya T3-nya adalah treatment. Ya. Kemudian M3 ini adalah tugas kita semua. M3 itu adalah M1-nya adalah memakai masker. Ya. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, ya pakai sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak. Ini adalah tugas kita bersama. Hanya dengan menjalankan P2 T3 M3 ini, maka kita bisa memutus mata rantai COVID-19 dimanapun, termasuk kita di Kota Bontang. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, kami telah menerima 8 orang yang terkonfirmasi positif, yang selanjutnya disebut kasus 82 BTG sampai dengan kasus 89 BTG. Untuk kasus 82, 83, dan 84 BTG adalah merupakan satu keluarga. Dan merupakan bagian dari klaster perusahaan PKT kemarin hasil tracing. Ya, hasil tracing kemarin kami mendapatkan 3 yang terkonfirmasi positif, dan ini adalah satu keluarga. Kemudian ada tambahan 5 kasus baru, yaitu klaster HOP. Ya, klaster HOP, yaitu kasus BTG 85 sampai 89. Ada 5 orang. Keterangan yang terkait dengan 8 orang ini adalah kasus BTG 82 umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, merupakan ibu rumah tangga. Kemudian kasus 83 umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih statusnya adalah pelajar. Kemudian kasus 84 adalah seorang laki-laki umur 21 tahun. Riwayat bahwa pada tanggal 27 Juli, Bapak yang sebagai kepala keluarga sholat subuh berjamaah berdampingan dengan kasus 30 BTG di sebuah musola, di mana musolanya ini adalah ber-AC. Kemudian siang hari sampai keesokan harinya, Bapak yang bersangkutan mengalami gejala-gejala bersin-bersin dan demam. Pada tanggal 28, pada malam hari, Bapak yang bersangkutan sudah tidak merasa demam, namun badan terasa pegal-pegal.
Kasus 83 BTG dengan keluhan demam, tapi keesokan harinya sudah merasa sehat. Sedangkan kasus 82 dan kasus 84 pergi ke pasar, kemudian pada malam harinya kasus 82 BTG dan 84 BTG kembali demam dan batuk-batuk sehingga memutuskan untuk tidak ikut sholat Id pada Jumat kemarin. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus, kasus 82 BTG dan 84 BTG merasa sudah sehat. Kemudian pada 3 Agustus, kasus 84 bersama dua temannya makan siang bersama di warung. Sore harinya bermain futsal di lapangan indoor. Pada tanggal 10 Agustus, kasus 82, 83, dan 84 BTG bersama satu anggota keluarga lain mengikuti rapid massal. 3 orang dinyatakan reaktif, yaitu kasus 82, 83, 84 tersebut. Sementara bapaknya dan satu anggota keluarga lainnya sampai kemarin pada saat kita tes itu tidak ikut di rapid. Namun demikian bapaknya itu sudah di swab, tinggal menunggu hasilnya. Kemudian kita lanjut ke kasus 85 BTG. Bahwa kasus 85 BTG ini adalah laki-laki umur 58 tahun. Pada tanggal 12 Agustus jam 5 sore, kasus 85 BTG datang berobat di rumah sakit dengan keluhan demam 8 hari sebelum masuk rumah sakit. Sehari sebelumnya sudah berobat ke rumah sakit yang sama, di poli yang sama. Saat itu dilakukan rapid test dan hasilnya adalah reaktif. Diagnosa menderita penyakit pneumonia. Saya tidak bisa membahasakan ya. Ya ini bahasa kedokteran ya. Pneumonia. Kemudian ditetapkan menjadi suspek COVID-19. Kemudian pada tanggal 13 dilakukan pemeriksaan swab. Dan pada tanggal 15 hasil swabnya keluar dan terkonfirmasi positif. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kasus 85 BTG, laki-laki umur 52 tahun. Pada jam 8, pada tanggal 10, sekitar pukul 8 pagi, kasus 86 datang ke klinik, kemudian melakukan pijat refleksi di salah satu tempat terminal. Kemudian pada tanggal 11, sekitar jam setengah 11 siang, kasus 86 BTG ini dikirim ke rumah sakit dengan keluhan demam, namun pada siang hari jadi malam mengeluh demam, tapi kalau siang hari demamnya hilang. Nah, ini terjadi 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Kemudian disertai dengan badan yang pegal-pegal, selera makan menurun. Diagnosa masuk pada waktu itu dicurigai adalah demam berdarah. Kemudian dilakukan rapid test, hasilnya adalah non reaktif. Pada tanggal 12 dilakukan pemeriksaan lanjutan
dengan pemeriksaan radiologi adalah diagnosanya adalah pneumonia dan ditetapkan menjadi suspek COVID-19. Tanggal 13 dilakukan swab dan hari ini tanggal 15 hasilnya keluar dan terkonfirmasi positif dan saat ini juga sudah dirawat di rumah sakit. Untuk kasus 87 BTG adalah laki-laki umur 29 tahun. Ceritanya hampir sama kayak ini satu keluarga. Ya. Untuk kasus 88 BTG adalah seorang laki-laki umur 70 tahun. Ini pada tanggal 8 atau pada tanggal 6 sekitar jam 6 sore kasus 88 BTG datang ke rumah sakit untuk berobat dengan keluhan demam hari kelima. Sebelumnya sudah berobat tapi tidak ada perubahan sehingga saran untuk waktu itu dirawat dengan diagnosa masuknya curigai DBD. Kemudian dilakukan rapid test, hasilnya juga non reaktif. Dilakukan hasil pemeriksaan lanjutan pada tanggal 11 dengan diagnosa pneumonia. Pada tanggal 12 mengalami sesak dan gejala demam. Dan pemeriksaan lanjutan selanjutnya tetap didiagnosa pneumonia, ditetapkan sebagai suspek COVID-19. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab pada tanggal yang sama, tanggal 12. Kemudian pada hari ini, tanggal 15, hasil swabnya keluar dan terkonfirmasi positif dan sudah dirawat di rumah sakit. Untuk kasus 89 BTG, laki-laki umur 61 tahun. Nah, ini sama ya dengan yang tadi kasus 88. Lewatnya sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang 8 ya, 8 kasus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkembangan klaster PKT bahwa sampai saat ini telah dilakukan pemeriksaan swab sebanyak 4.681. Dari 4.681 tersebut, yang sudah keluar hasilnya adalah 947. Nah, dari 947 ini, selain dari yang sudah kami rilis kemarin, yaitu sebanyak 52 orang, hari ini kita dapat informasi tambahan kasus 5 orang. Jadi totalnya sudah 57 orang klaster PKT sampai saat ini. Nah, karena belum masih dalam tahap verifikasi, validasi, sehingga kami belum bisa untuk merilis lebih lanjut secara data kualitatif. Jadi baru data kuantitatifnya. Data kualitatifnya terkait dengan nama, jenis kelamin, alamat dan seterusnya itu nanti kami sampaikan pada saat datanya sudah ada pada kami. Itu kemudian selanjutnya disebut BTG 94 90 berapa? 90 ya, 90 sampai 94. Jadi total kasus kita sampai saat ini adalah sudah 94 kasus terkonfirmasi positif. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Semoga kita dengan adanya transmisi lokal ini kita saling peduli, saling mengingatkan sehingga tidak bertambah menjadi luas. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, diklarifikasi. Ya, demikian rekan-rekan jurnalis, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun ada yang ingin dikonfirmasi. Kaltimpos, ya kami persilahkan Kaltimpos. Ya, Assalamualaikum Pak Kadis.
Ya, saya kedengaran Pak ya? Ya, Ya, kedengaran. jelas. Siap. Siapa Pak mau menanyakan, ini kan tadi ada 3 yang dari klaster perusahaan yang sudah terkodifikasi, yang teridentifikasi juga, 5 yang dari klaster hub ya Pak ya. Ada klaster Ya. baru Pak. Nah, Pak, dari 8 yang ada tadi kan riwayatnya mereka telah mengunjungi beberapa fasilitas publik Pak, contohnya fasilitas olahraga. Ya. Bila Mas Adil. Unconnected ya. Mas Adil. Putus ya? Ya, saya kira mungkin diperjelas ulang aja Pak tentang tracingnya dan seterusnya di tempat-tempat umum. Apakah akan dilakukan desinfektan atau seperti apa? Lantas yang itu tadi kan sempat ke rumah sakit Pak ya, itu rumah sakit swasta atau RSUD Pak? Makasih Pak. Ya baik, jadi terkait dengan tempat-tempat yang sudah dikunjungi, teman-teman masih melakukan tracing. Tentu kalau sudah ada hasil tracingnya, tentu kita lakukan langkah-langkah antisipatif ya, termasuk nanti dilakukan desinfeksi ya, Mas Adil ya. Kemudian ya rumah sakit swasta. Jadi ke-5 klaster hub ini sudah dirawat ya di rumah sakit swasta. Ya, saya kira udah terjawab pertanyaannya. News Bontang, kami persilakan News Bontang. Ya, terima kasih Bu Jamila atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau konfirmasi karena tadi suaranya sempat hilang-hilang terkait yang jumlah kasus yang terkonfirmasi positif. Kalau boleh saya ulangi klarifikasi lagi, 8 orang, 3 orang yang berasal dari klaster PKT satu keluarga, kasus 82 sampai 84 BTG, yang klaster HOP 5 orang, dan ada tambahan lagi dari klaster PKT 90 sampai 94 BTG. Apakah benar begitu, Bu? Ya. Pertanyaannya? Ya, benar. Benar ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oh ya, klarifikasi ya. Terima kasih Bontang News. Kami persilahkan rekan jurnalis lainnya. Ya. Kalau belum ada, sambil menunggu, kami persilahkan Bapak Kepala Dinas menyampaikan terkait bertambahnya klaster baru, hal-hal yang perlu diwaspadai di aktivitas di masyarakat untuk menjadi perhatian kita bersama. Kami persilahkan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saat ini 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Tentu dalam hal ini kita sangat bersyukur kita sudah mencapai usia yang ke-75 tahun. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kalau pada tahun-tahun sebelumnya ada perayaan-perayaan, mungkin pertandingan-pertandingan, perlombaan-perlombaan, untuk tahun ini kami sangat mengharapkan untuk tidak ada lah. Ya. Kami sangat mengharapkan untuk tidak ada, untuk menghindari terjadinya klaster-klaster yang lain. Ya. Kembali kami ulangi bahwa untuk acara-acara dalam rangka memperingati 17-an, untuk tahun ini kami mohon untuk tidak dilaksanakan. Sehingga kita bisa ya meminimalkan ya risiko terjadinya klaster-klaster baru. Ya, kita Muda Media, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konfirmasi saja Pak Kadis, untuk klaster HOP itu berarti tidak ada riwayat seluruhnya ini, 5 orang ini tidak ada riwayat keluar daerah, begitu ya? Kemudian tadi Bapak sebutkan 87 BTG itu satu keluarga, maksudnya satu keluarga dengan yang mana Pak? 89 BTG atau 85 dan 86? Terima kasih. Ya. Jadi
yang 3 orang ini adalah satu keluarga, merupakan pengembangan tracing dari klaster PKT kemarin. Ya, jadi ini satu keluarga. Nah, kemudian yang apa tadi? Intinya itu 3 orang adalah satu keluarga. Jadi enggak, yang di PKT yang masuk ya, yang 3 orang yang dimasuk. Kasus berapa? Tadi mungkin- Bapak Ya, jadi begini. Jadi kalau yang HOP ini adalah orang tuanya sakit, kemudian ditunggu oleh anaknya. Ya, ditunggu oleh anaknya, dan ternyata anaknya juga kena. Seperti itu. Kasus 87 ini adalah anak dari kasus 88. Jadi kasus 88 yang sakit duluan, kemudian ditunggu oleh anaknya yang merupakan kasus 87. Saya kira clear Mbak ya. baik Pak, semuanya dari HOP ini tidak ada riwayat dari luar daerah Pak ya? Iya, iya, tidak ada. Cuma memang kebenaran pernah kontak dengan kasus 30 BTG. Salah satu dari mereka pernah kontak dengan kasus 30 BTG. Ya, saya kira kita muda media tadi udah clear ya. Tidak ada dari luar daerah dan kemudian mempertanyakan hubungan keluarga 87 dengan 88 sudah terjawab. Kami persilahkan rekan jurnalis lainnya. Ya, belum ada. Sambil menunggu, kami persilahkan kembali Pak terkait ada beberapa pemberitaan tentang rumah sakit dan tempat isolasi, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kemarin sempat ada sedikit ya berita-berita yang miss menyampaikan kalau di RSUD itu ada 4 nakesnya yang reaktif. Ternyata itu kami konfirmasi ulang, ternyata itu bukan nakes RSUD, bukan kasus. Itu merupakan hasil tracing ya dari kasus-kasus sebelumnya, dan setelah di-repeat memang ada 4 orang, persis sama ya angka yang disebutkan kemarin, cuma memang bukan nakes RSUD. Jadi dan kemarin sudah diklarifikasi ya, kemarin sudah diklarifikasi juga, jadi saya kira ini sudah clear. Ya. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada tempat-tempat yang kami pernah sebutkan sebelum-sebelumnya, sepanjang Bapak Ibu menjalankan protokol kesehatan, itu tidak perlu kita stigmakan. Ya, tentu tempat-tempat tersebut telah melakukan upaya-upaya pencegahan, apalagi kalau itu misalnya katakanlah tempat pelayanan kesehatan, itu sudah pasti dilakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kemudian Bapak Ibu, kami mohon kepada pelaku-pelaku usaha ya untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Ya, menjalankan protokol kesehatan. Pemilik harus berani menegur karyawannya yang tidak memakai masker. Harus menegur karyawannya kalau tidak bisa mengatur tamu yang datang untuk jaga jarak. Ini perlu karena kami butuh kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Tanpa kerjasama kita, maka kita
tidak mungkin akan memutus mata rantai COVID ini di Bontang. Ya, rupanya ada lagi Pak yang masuk. Kami persilahkan Kaltim Pos. Halo, maaf Pak, kembali tanya Pak, untuk kasus yang meninggal tadi Pak, adanya kasus yang meninggal. Tadi sempat istilahnya sempat disebutkan bahwa pasien ini meninggal saat hendak diberikan upaya ventilator Pak ya, istilahnya langkah ventilator, pasien ini meninggal dan pada saat itu pasien izin untuk melakukan sholat subuh. Nah, Pak, pertanyaannya, apakah memang pada saat itu istilahnya diberikan izin Pak atau seperti apa? Mengingat kan kalau butuh ventilator kan pasti butuh waktu yang cepat atau urgensinya sangat mendalam sekali sehingga diberikan langkah seperti itu. Pak, apakah memang ada izin yang diperbolehkan atau seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi ini cerita pilu tadi sebagai prolog kami untuk mengantar kita masuk kepada rilis hari ini, bahwa saya menceritakan bahwa telah terjadi seperti ini. Tentu kita tidak mau ada cerita pilu ini ada di keluarga kita atau ada di Bontang. Nah, dokter ini adalah sangat baik. Selama sakit yang saya dengar itu tidak pernah batal wudhunya. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Sampai kepada pada saat mau dipasang ventilator, karena sudah sesak sekali, beliau masih sempatkan diri untuk sholat subuh. Dan almarhum tidak pernah menyangka kalau itu merupakan sholat subuh terakhir. Mungkin itu ya Mas Adil ya, jadi seperti itu. Ya. Tidak terjadi di Bontang ya, tidak terjadi di Bontang. Ya, saya kira demikian Mas Adil, Kaltim Pos. Jadi Bapak menyampaikan sebuah kejadian yang terjadi di daerah lain untuk memberi para penonton hari ini untuk menyampaikan bahwa kita fakta bahwa bisa mengakibatkan kematian itu nyata dan jelas. Kami persilakan rekan jurnalis lainnya, Bontang Pos. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya soal sampai hari ini total pasien yang positif itu ada berapa? Kemudian saya juga pengen tahu dari PKT, dari klaster PKT itu ada berapa yang masih dirawat? Kemudian yang klaster HOP itu dari mana sih Bu penyebarannya awalnya gitu? Mungkin itu dulu Bu, terima kasih. Ya, telat mungkin bergabung ya. Putus-putus Bu, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Jadi sampai saat ini dari kasus pertama sampai saat ini adalah 94 kasus yang terkonfirmasi positif. Clear ya? Nah, kemudian yang klaster HOP, klaster PKT, ya jadi sampai saat ini kalau sebelumnya kita rilis itu 52, hari ini kita tambahan kasus 5, jadi semua totalnya adalah 57. Clear ya? Oke. Clear Pak. Oke. Apalagi? Nah, untuk HOP, ya jadi yang bersangkutan ini kasus 88 itu sakit, datang berobat ke rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan di sana. Nah, dilakukan rapid, ternyata rapidnya adalah positif, non reaktif, tetapi dilakukan swab, ternyata dia adalah positif. Nah, di kasus 88 ini ditunggu oleh anaknya yang kasus 87 dan ternyata anaknya juga ya terkena juga. Seperti itu. Oke, siap. Jadi tidak pernah keluar kota, tapi memang pernah kontak dengan BTG 30. Ya, salah satu dari ini pernah kontak dengan BTG 30.
Ya. Kira poin yang ditanyakan dari Bontang Pos tadi udah terjawab ya. Jumlah total klaster kasus PKT, kemudian kasus klaster HOP, ya. Dan mungkin tadi ada satu lagi Pak, berapa total yang dirawat dari yang PKT? Mungkin Mas Adi bisa jawab ini. Sampai kemarin. Ya, tadi saya konfirmasi dengan di Rumah Sakit PKT, saat ini ada 15 orang di Rumah Sakit PKT. Sisanya di safety house-nya PKT sendiri. Rumah isolasi. Ya. Ya. Nanti ya. RSUD? Ya. RSUD dengan ketambahan 3 ini artinya sudah ada 13 orang di sana. 9 yang konfirmasi dan ditambah lagi tadi yang sisanya adalah yang disampaikan Bapak suspek. Yang suspek. 6 tambah 3, 9 sisanya yang suspek ya. Ya, kemudian mungkin satu himbauan saya karena tadi baru saja kami pulang dari tracing di lapangan di 2 tempat di area perumahan Pupuk Kaltim. Saya perhatikan tadi masih ada pedagang dan penjual yang masih saja mungkin menyediakan makanan di tempat. Sekali lagi mohon untuk area-area yang memang sudah sangat luar biasa kasusnya, tolong untuk tidak makan di tempat, silakan take away saja. Saya juga peringatkan tadi aparat desa setempat, aparat kelurahan, RT dan sebagainya untuk diperingatkan kembali. Karena sudah luar biasa ini kasus, maka area-area seperti ini yang menjadi area publik, tempat makan, kemudian toko, warung dan sebagainya, lebih protektif lagi. Jadi silakan, tapi kita tidak melarang, tapi protokol kesehatan yang disampaikan oleh tim, cuci tangan dan sebagainya, kemudian penjual harus pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield kalau perlu. Dan satu lagi, jangan makan di tempat, silakan beli tapi bungkus dibawa pulang. Ya, demikian, terima kasih. Ya, saya kira nanti untuk lebih jelasnya Mbak tentang perawatan dan seterusnya pasti akan disajikan di infografis kami. Silakan dilihat kembali di infografis kami dan juga di rilis resmi kami yang pastinya kita broadcast di kanal Diskominfo dan juga kanal Dinas Kesehatan Kota Bontang di media sosial kita. Saya kira itu terkait konfirmasi yang dipertanyakan oleh teman-teman dari Bontang Pos tadi ya. Selanjutnya kami persilakan rekan jurnalis lainnya. Oke, kalau enggak ada, mungkin kita tutup Pak. Dan sebelum ditutup, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, demikian press conference kita hari ini. Tidak bosan-bosannya kami dari Posko, PSC, dan Media Center menyampaikan kepada seluruh halayak, pelaku usaha, masyarakat, dan juga para pekerja untuk senantiasa menegakkan protokol secara patuh dan disiplin dimanapun kita berada, jaga diri, sayangi keluarga, dan jaga Bontang kita. Transmisi lokal mengisyaratkan bahwa kasus ini sudah ada di tengah-tengah kita dan kewaspadaan itu adalah keniscayaan bagi kita semua. Lakukan adaptasi kesehatan kebiasaan baru, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak, dan kurangi berkumpul di tempat tertutup dalam durasi yang lama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.